Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Untuk video kali ini, seperti di judulnya, akan dibahas tentang uji main Whitney cara manual. Jadi di sini memakai PDF yang seperti ini. Nanti untuk downloadnya saya tulis linknya di description. Terus kita langsung saja ke pembahasannya. Uji main Whitney ini yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, ini adalah uji non parametrik. Jadi kalau misalkan data yang kalian uji itu tidak normal, dan untuk mencari perbedaannya menggunakan main Whitney seperti itu. Uji main Whitney itu merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen dengan bentuk data ordinal. Jadi kalau misalnya di uji T itu uji T independen, kalau misalnya dia normal dan homogen, kalau misalnya dia tidak normal langsung saja ke uji main Whitney ini. Prosedurnya di sini ditulis ada 1 sampai 6, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soalnya ya. Di sini ada nilai kalau misalkan kemarin uji T, di sini uji main Whitney ditulisnya atau disebutnya uji U. Untuk lebih jelasnya kita ke soalnya. Kemudian ini contohnya. Gunakan uji main Whitney. Ini kalau misalnya di soalnya sudah diperintahkan untuk uji main Whitney ya. Kalau misalnya belum, berarti kalian harus uji dulu normalitasnya. Kalau nggak normal, baru ke uji main Whitney. Jadi di sini contohnya untuk meningkatkan produktivitas sekelompok petani diberi bantuan saprodi oleh pemerintah. Sesudah beberapa tahun ingin diketahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan dan tidak mendapat bantuan. Jadi di sini ada tabel produktivitas petani yang mendapat bantuan dari pemerintah dan yang tidak mendapat bantuan. Ini tabelnya. Untuk yang pertama ada 10 petani, untuk yang mendapat bantuan itu ada di sini 15 petani. Kemudian di sini jawabannya seperti biasa, hipotesisnya ditulis. Jadi di sini menggunakan dua sisi atau dua pihak ya. Tidak terdapat perbedaan dan terdapat perbedaan. Untuk lebih jelasnya, kita buat di tulisan PPT, PowerPoint. Langkahnya kurang lebih sama seperti yang uji T kemarin ya. Jadi saya copy yang di sini, cuma nanti tinggal diganti-ganti aja sesuai soalnya. Untuk hipotesisnya itu menggunakan dua pihak atau dua sisi. Jadi di sini simbolnya mu1 sama dengan mu2 dan mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian yang berbeda dalam uji main Whitney adalah di sini karena non parametrik, yang dibandingkan itu adalah rata-rata rankingnya gitu. Tapi kita sesuaikan dulu ya, di sini mu1-nya apa, mu2-nya apa. Untuk di soalnya produktivitas petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuannya. Kemudian untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan signifikan antara produktivitas petani yang mendapat bantuan
dengan yang tidak mendapat bantuan. Seperti itu, kemudian signifikansinya atau alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian kriteria ujinya untuk diuji main Whitney ini berbeda. H0 diterima jika jadi tadi di sini memakainya uji main Whitney itu U ya. Jadi H0 diterima jika U hitung lebih besar dari U tabel, lebih besar dari sama dengan U tabel, dan H0 ditolak jika U hitung lebih kecil sama dengan U tabel. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari U hitung dan U tabel itu sendiri. Kita lihat di PDF-nya. Kita tulis tabelnya seperti ini, kemudian di sini digabungkan ya. Jadi yang pertama itu ada 10, yang di kedua itu ada 15. Nah, dari semua data ini, kemudian kita ranking. Jadi di rankingnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini ya 50 sampai 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 25 tergantung di banyaknya tabel gabungan itu. Kemudian di sini kan ada nilai yang sama nih. Di sini 50-nya ada 3. Kemudian ranking yang sama ini kita ratakan menjadi, misalnya di sini ada 3, ada 1, 2, 3, kita ambil tengah-tengahnya menjadi 2. Seperti itu ya. Jadi kayak ini juga 60 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan rankingnya itu dimulai dari 4 sampai 10. Kita ambil yang tengah-tengahnya berarti yang 7. Seperti itu. Kalau misal yang ini 70-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, kan 14 dan 15 ya, tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah dari 14 dan 15 itu sendiri adalah 14,5. Jadi, semuanya rankingnya adalah 14,5. Itu, ini yang kita ambil ya. Ini yang diambil. Jadi, buat tabel seperti ini. Kemudian, nanti kembalikan lagi ke sampel yang sebelumnya. Jadi di sini dikelompokkan lagi ke yang tidak mendapat bantuan dan yang mendapat bantuan dikelompokkan lagi. Seperti itu. Kemudian ini jenjang atau ranking ya. Rankingnya dijumlahkan. Yang ini juga dijumlahkan. Seperti itu. Kemudian di sini ketentuannya untuk mencari U hitung itu dicari yang R-nya lebih kecil. Jadi yang ini ya rankingnya. Yang pertama dipakainya. Jadi rumusnya seperti ini. Karena nilai R1 kurang dari R2, maka nilai U dihitung dengan rumus untuk U1. Jadi dipakainya yang ini. Berarti U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Jadi kalau misalnya U1 yang dihitung itu rumusnya seperti ini. Kalau U2 di sini ininya tetap, yang diganti hanya ini. N2, ini juga N2, kemudian ininya R2. Seperti itu. Nah, setelah dihitung, dalam langkahnya bandingkan dengan banyaknya sampel dikalikan N1 dikali N2 dibagi 2 banyaknya. Nah, hasil perhitungannya adalah 75. Kemudian U1-nya adalah 115. Dalam ketentuannya, kalau misalkan U1 ini lebih besar dari ini, dari nilai yang sudah dihitung N1 dikali N2 dibagi 2 ini adalah U dan harus dihitung
U aksennya. Jadi cara menghitung U aksennya adalah ini U aksen sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U yang ini, U1 ini. Jadi didapat 10 dikali 15 kurangi 115 sama dengan 35. Kemudian untuk perhitungan ini, untuk meyakinkan aja bahwa angkanya akan sama. Seperti itu. Jadi digantinya di ini, ya. Kemudian tadi U hitungnya 35 berarti ya. Kita tulis di slide selanjutnya. U hitung sama dengan 35. Kemudian kita cari juga U tabelnya. Cara mencari U tabelnya hanya membutuhkan N1, N2, dan juga alfa. Tabel main with me-nya yang benar ada di website ini. Nanti saya tulis di description untuk mencari untuk mencari tabel main with me-nya. Di sini ada yang alfanya 0,01 two tail atau dua pihak sampai ke banyak ya di sini. Cuma yang kita butuhkan adalah 0,05 dan two tail. Berarti yang ini yang kita butuhkan ya. Kemudian dalam soalnya itu kan N yang pertama ada 10, N yang keduanya ada 15. Jadi di sini kita ambil untuk U tabelnya adalah 10 dan 15. Di sini didapat 39. Kita tulis U tabelnya 39. Kemudian ambil kesimpulan. U hitungnya ternyata lebih kecil dari U tabel. Berarti kesimpulannya kita tulis H0-nya ditolak. Karena U tabelnya U hitungnya lebih kecil dari U tabel. Seperti di kriteria ujinya ya, U hitungnya lebih kecil dari U tabel, jadi H0-nya ditolak. Karena U hitung lebih kecil dari sama dengan U tabel. Cantumkan 35 lebih kecil dari sama dengan 39. Jadi karena H0 ditolak, yang menjadi kesimpulan adalah HA-nya atau H1-nya ya. Tadi HA atau H1-nya adalah terdapat perbedaan signifikan antara produktivitas petani yang mendapat bantuan dengan yang tidak mendapat bantuan. Ini dia untuk uji main with dengan cara manual. Jadi jangan lupa di sini tadi memakainya adalah rata-rata rankingnya ya. Di sini kalian dapat meranking memakai Excel bisa, tapi tetap kalau misalkan datanya banyak yang sama, kalian harus ubah rankingnya itu menjadi ranking yang tengah-tengahnya, gitu ya. Jangan lupa di sininya.
tulis ranking yang tengah-tengahnya. Ranking dulu, baru nanti ranking yang tengah-tengahnya. Dan ini yang dipakai. Ya, seperti itu. Sekian untuk penjelasan uji Main Whitney dengan cara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.